Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun laporan biaya produksi untuk perusahaan baik yang memiliki hanya satu departemen produksi ataupun lebih dari 2 departemen produksi. Sekarang kita bahas dulu mengenai departemen pertama atau perusahaan yang memiliki hanya satu departemen. Jadi, perusahaan yang memiliki hanya satu departemen atau lebih dari satu departemen, misalnya memiliki 2 departemen, memiliki 3 departemen produksi, atau bahkan lebih, untuk departemen 1, penyusunannya adalah sebagai berikut. Pada dasarnya, untuk menyusun laporan biaya produksi, itu ada 3 konsep, ya. Atau ada 3 langkah-langkah yang harus diikutin. Pertama, yang harus dihitung yaitu schedule kuantitas. Perlu dicatat ya notes-notesnya. Ini saya kasih tanda merah. Schedule kuantitas. Namanya juga kuantitas. Berarti kan satuannya unit gitu ya. Dan bisa jadi nanti misalnya kilogram atau apa ya. Karena ini adalah kuantitas. Kita pakai contohnya unit satuannya ya. Untuk menghitung schedule kuantitas, langkah pertama yaitu kita menghitung jumlah unit yang diproduksi di periode bulan ini, gitu ya. Pertama yaitu persediaan awal. Ada berapa unit? Ditambah dengan dimulai di periode ini, berapa unit? Totalnya adalah jumlah unit yang diproduksi bulan ini, ya. Ini dimulai di periode ini adalah bahan baku yang diterima Departemen 1 dari gudang material tentunya ya, karena Departemen 1 kan departemen awal gitu ya. Selanjutnya, ini kan ketemu jumlah unit yang diproduksi bulan sekarang kan 800. Akan kita hitung selanjutnya pertanggungjawaban unit, yaitu pertama, selama periode berjalan 800 unit ini ya sudah jadi berapa unit. Nah, ini ditransfer ke departemen selanjutnya ya. Kalau di soal nanti kan tergantung untuk departemen kedua dan selanjutnya nanti ini tinggal disesuaikan ya. Kebenaran di soal adalah departemen keduanya adalah perakitan gitu ya. Nanti disesuaikan di soal ya untuk departemen selanjutnya ini. Nah, ini dicontoh soalnya misalnya 650 unit. Selanjutnya diketahui persediaan akhir barang dalam prosesnya 150 unit. Berarti total pertanggungjawaban unitnya harus sama, 800. Jadi intinya di schedule kuantitas, jumlah unit yang diproduksi bulan ini, jumlahnya harus balance, harus sama dengan pertanggungjawaban unitnya. Kalau nggak balance, itu sudah salah. Di situ ya, patokannya harus balance. Kalau nggak balance berarti salah. Nah, untuk jumlah unit-unit ini biasanya di soal diketahui, sudah diketahui. Berarti kalian hanya tinggal menjumlahkan saja. Atau bisa jadi menggunakan di soal persamaan. Misal, persediaan jadinya sudah diketahui, namun persediaan akhirnya tidak diketahui. Sedangkan jumlah unit yang diproduksi periode bulan ini sudah diketahui. Berarti kan gampang. Kan tadi patokannya harus balance nih antara jumlah unit yang diproduksi ini dengan jumlah pertanggungjawaban unit kan harus balance. Berarti tulis aja 800. Selanjutnya kita hitung persediaan akhir yang tidak diketahui, ya selisihnya dikurangi dari total ini dikurangi dengan persediaan barang jadinya. Nah, ketemu persediaan akhir, gitu ya. Barangkali di soal ketemu salah satu akun tidak diketahui, berarti acuannya seperti itu, gitu ya. Oh ya, untuk persediaan akhir barang dalam proses, di soal akan diketahui tingkat penyelesaian masing-masing elemen biaya produksi.
Di sini kebenaran aja. Contohnya bahan baku tingkat penyelesaiannya 90% untuk persediaan akhir. Terus untuk tenaga kerja tingkat penyelesaiannya 60%, overhead tingkat penyelesaian 60%. Jadi ini semua ada di soal, hanya tinggal masuk-masukin aja gitu ya. Intinya kalian ini komponen ini harus kalian tulis. Nah, ini angka-angkanya ini tinggal masuk-masukin aja yang dari soal gitu ya. Oh ya, yang pertama selanjutnya yaitu tahap kedua, biaya dibebankan ke departemen. Ini ada dua komponen, yaitu persediaan awal dan biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Saya ulang ya, bahwa biaya dibebankan ke departemen itu ada dua, yaitu persediaan awal dan biaya ditambahkan selama periode berjalan. Untuk biaya persediaan awal itu untuk departemen pertama, biaya departemen sebelumnya pasti nol. Karena kan departemen perdana, dia jadi tidak menerima biaya dari departemen, tidak ada departemen sebelumnya kan. Selanjutnya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, sekian. Ini nilainya semua ada di soal, jadi hanya menyalin saja. Total biaya di persediaan awal sekian, ini hanya menyalin di soal, biasanya seperti itu. Selanjutnya, biaya ditambahkan selama periode berjalan, yaitu sama ya, untuk biaya departemen sebelumnya, untuk laporan biaya produksi departemen 1 itu pasti tidak ada, gitu ya. Selanjutnya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, ini tinggal dimasukkan ya. Ini kolomnya di sini ya, lurusnya ya. Total biayanya berapa? Biaya bahan baku sekian, tenaga kerja sekian, overhead pabrik sekian. Jadi total biaya yang ditambahkan selama periode berjalan adalah sekian. Nah, ini ada di soal. Jadi hanya biaya yang ditambahkan selama periode berjalan ini tinggal memasukkan saja angkanya ya, tinggal memasukkan saja. Nah, biasanya mahasiswa suka ketuker antara biaya-biaya ini, biaya produksi ini ya, elemen biaya produksi ketiga ini antara biaya persediaan awal dengan biaya yang ditambahkan periode berjalan. Jadi hati-hati. Jadi untuk sampai sini masih sebatas menyalin dari soal atau memasukkan angka-angka dari soal ya. Selanjutnya kita hitung unit ekuivalen. Nah, kita hitung unit ekuivalen per elemen biaya produksi ini, gitu ya. Rumusnya untuk menghitung unit ekuivalen dengan metode rata-rata tertimbang, rumusnya yaitu barang jadi, unit barang jadi, ditambah persediaan akhir barang dalam proses, kali tingkat penyelesaian masing-masing elemen biaya. Contoh, kita menghitung unit ekuivalen untuk elemen biaya bahan baku ya. Di sini rumusnya tadi kan unit barang jadi. Nah, ini kan bisa dilihat dari sini. Ini kan barang jadi ditransfer ke departemen selanjutnya. Berarti barang jadi di departemen yang pertama ya, berapa? 650 unit ya, 650 unit ditambah persediaan akhir barang dalam proses yaitu 150 unit. Kita lihat nih, 150 unit persediaan akhir barang dalam proses. Nah, dikali dengan tingkat penyelesaian elemen biaya apa ini? Bahan baku, tingkat penyelesaiannya berapa? Kita lihat di sini. Nah, ini bahan baku, ini tingkat penyelesaiannya yaitu 90%. Maka ketemu 785 unit. Begitu juga kita menghitung unit ekuivalen untuk elemen biaya tenaga kerja dan BOP, sama ya rumusnya. Nah, selanjutnya kita masukkan unit ekuivalennya di sini ya. Nah, karena ini departemen pertama tidak ada biaya dari departemen sebelumnya, maka unit ekuivalennya juga nggak usah dihitung ya.
Selanjutnya, kita hitung biaya per unit dari masing-masing elemen biaya ini, gitu ya. Karena ini menggunakan metode rata-rata tertimbang, maka rumus untuk menghitung biaya per unitnya yaitu pertama, biaya persediaan awal. Nah, oke ya, karena ini departemen pertama, maka kan departemen sebelumnya tidak ada. Berarti kita langsung menghitung biaya per unit untuk elemen biaya bahan baku ya, yaitu rumusnya pertama, biaya bahan baku dari persediaan awal ditambah biaya bahan baku dari biaya yang ditambahkan selama periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen. Ketemu biaya per unit biaya bahan baku. Begitu juga kita menghitung biaya per unit untuk tenaga kerja, yaitu biaya persediaan awal, biaya tenaga kerja di persediaan awal, ditambah biaya tenaga kerja di biaya periode berjalan, dibagi dengan unit ekuivalen, ketemu biaya per unit untuk elemen biaya tenaga kerja. Begitu juga untuk menghitung biaya per unit untuk elemen biaya BOP. Rumusnya yaitu BOP di persediaan awal ditambah dengan biaya overhead pabrik di periode berjalan dibagi unit ekuivalen BOP, ketemu biaya per unit untuk biaya overhead pabrik. Selanjutnya, dari biaya-biaya per unit per elemen ini kita jumlahkan, ketemu $70. Berarti total biaya per unit ya. Ini adalah total biaya per unit adalah $70. Dan total biaya yang dibebankan yaitu terdiri dari biaya persediaan awal ditambah dengan total biaya yang ditambahkan periode berjalan, ketemu total biaya yang dibebankan sama dengan Rp53.600. Nah, untuk perhitungan unit ekuivalen ini tidak ditampilkan di dalam laporan biaya produksi. Tidak apa-apa ya, karena ini hanya saya cantumkan untuk memudahkan menjelaskan unit ekuivalen di sini, gitu ya. Selanjutnya, tahap yang ketiga ya, yaitu pertanggungjawaban biaya. Pertanggungjawaban biaya ini ada dua, yaitu pertanggungjawaban biaya tentang ditransfer ke departemen selanjutnya atau pertanggungjawaban biaya produk jadinya itu yang tadi diketahui di sini ya. Nah, ini kan ditransfer ke departemen selanjutnya. Ini unit barang jadinya kan 650 unit nih. Nah, biayanya berapa? Gitu kan? Setelah kita hitung tadi, ini kan 600 unit barang jadinya. Nah, untuk menghitung total biaya biaya barang jadinya dikalikan dengan total biaya per unit yang sudah kita hitung tadi. Ini $70 dari sini. Nih ya, $70. Nah, ini adalah total biayanya yang ditransfer ke departemen selanjutnya ya. Karena ini departemen pertama, maka ini adalah biaya yang ditransfer ke departemen kedua gitu ya. Ini nanti akan dimasukkan ke dalam laporan biaya produksi di departemen kedua, biaya ini. Karena kan biaya ini akan dilanjutkan lagi di departemen kedua, begitu ya. Selanjutnya, untuk pertanggungjawaban yang kedua yaitu persediaan akhir barang dalam proses, ya. Yaitu karena ini departemen pertama, tidak ada biaya departemen sebelumnya ya. Lanjut, untuk elemen biaya produksi tetap ada 3 ya, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, rumus untuk menghitung persediaan akhir barang dalam proses setiap elemen biaya, rumusnya adalah, tolong dicatat, unit barang dalam proses akhir ya,
Unit, kita lihat ya persediaan akhir. Nah, unit persediaan akhir barang dalam proses berapa ini? 150 unit ya, 150 unit. Dikali dengan tingkat penyelesaian untuk barang dalam proses elemen biaya bahan baku 90%. Kita lihat 90%. Nah, ya. Terus dikalikan dengan biaya per unit untuk elemen bahan baku. Kita lihat. Nah, ini biaya produksi per unit untuk elemen biaya bahan baku. Nah, rumusnya gitu ya. Nah, ketemu 5.400. Begitu juga untuk kita menghitung persediaan akhir barang dalam proses untuk elemen biaya tenaga kerja dan elemen biaya overhead pabrik. Rumusnya sama, yaitu unit persediaan akhir barang dalam proses dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya, lalu kali biaya per unit elemen biaya tersebut ya. Ini 12 dolar. Ini ya, biaya per unit untuk tenaga kerja 18 dolar, biaya per unit untuk overhead pabrik 18 dolar gitu ya. Nah, selanjutnya hasilnya ini. Biasanya mahasiswa hati-hati untuk tingkat penyelesaian masing-masing elemen biaya ini, jangan kebolak-balik gitu ya. Lanjut, nah ketemu untuk biaya persediaan akhir barang dalam prosesnya 8.100. Lalu kita tambahkan dari biaya yang ditransfer ke departemen selanjutnya ditambah dengan biaya persediaan akhir barang dalam proses, ketemu total biaya yang dipertanggungjawabkan Rp53.600. Nah, untuk konsep kebenaran suatu perhitungan laporan biaya produksi yang kedua, yaitu total biaya yang dipertanggungjawabkan ini, totalnya 53.600, totalnya harus sama dengan total biaya dibebankan. Nah, 53.600 kita lihat. Dipertanggungjawabkan 53.600 dolar, yang dibebankan 53.600 dolar. Kalau perhitungan kalian tidak balance, berarti ada yang salah. Itu patokan yang kedua ya. Total biaya yang dibebankan dan total biaya yang dipertanggungjawabkan harus balance. Yang pertama tadi jumlahnya ini ya, jumlah unit yang diproduksi sama jumlah unit yang dipertanggungjawabkan harus balance. Itu ya patokannya ya.